Jadi orang yang dipulangkan ke rumah sakit setelah perawatan itu bukan berarti orang itu pulang dalam keadaan sehat, terutama dalam kasus-kasus yang sangat berat seperti yang dialami oleh Mas Bekti ini. Beliau perlu banyak waktu untuk pulih ya, perlu banyak waktu untuk pulih. Saya turut bersyukur mendengar, menyimak kabar kepulangan Mas Indra Bekti, presenter senior dan populer yang sudah kembali dari perawatannya di rumah sakit selama sekian lama, kembali ke rumah bersama dengan keluarga tercinta. Mudah-mudahan Mas Indra Bekti segera diberikan pemulihan dan kesembuhan yang paripurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sampaikan kepada semuanya, kita semua ya, bahwa musibah yang dilalui atau dialami oleh seseorang adalah peringatan buat seseorang yang lain. Jadi musibah yang dialami oleh Mas Bekti itu menjadi peringatan buat kita agar kita yang belum merasakan musibah seperti yang beliau alami, mengalami stroke perdarahan yang cukup luas, kita juga bisa menjaga diri kita dengan lebih baik. Mas Bekti masih muda, usia masih 45 tahun, jadi masih cukup panjang, cukup insya Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan usianya, memberkahi perjalanan kehidupan ke depan dan memulihkan dengan sepulih-pulihnya. Kita mengharapkan juga nanti Mas Bekti juga bisa berkarya kembali, memberikan penghiburan, memberikan karya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, serta tegak berdiri menjadi kepala keluarga bagi keluarga tercintanya. Musibah Mas Bekti ini sesungguhnya adalah musibah yang menjadi resiko bagi 34% lebih penduduk Indonesia berusia dewasa. Karena angka prevalence ya, angka kejadian hipertensi atau tekanan darah tinggi yang menjadi sebab dari terjadinya stroke perdarahan ya, selain sebab-sebab yang lain tentu saja. Dan inilah yang juga menjadi sebab terjadinya stroke perdarahan pada Mas Bekti. Beliau memiliki hipertensi yang kurang terkontrol ya. Dan hipertensi itu, tekanan darah tinggi itu dialami oleh 34% penduduk usia dewasa. Jadi sangat besar ya. Sangat besar angkanya, angka prevalensinya. Dan belum tentu loh yang 66%-nya yang orang dewasa yang tidak terdeteksi itu bukan menderita hipertensi, tetapi hanya karena belum pernah memeriksakan tekanan darahnya sehingga belum masuk kategori hipertensi. Jadi kita mesti hati-hati sekali. Yang penting dari stroke itu bukan penanganan, bukan pemulihan, bukan rehabilitasi, tapi bagaimana kita bisa mencegah stroke itu tidak terjadi pada diri kita, pada diri Anda semuanya. Itu yang paling penting. Karena ketika kita belum kena stroke, ruangan bagi kita untuk tidak terkena stroke di kemudian hari itu masih cukup luas untuk kita ikhtiarkan. Artinya seseorang yang menderita hipertensi, yang sudah terdiagnosis oleh dokter menderita hipertensi, masih sangat mungkin untuk membuat ya, untuk merecovery, untuk memulihkan pembuluh darah dan jantung yang membuat dia mengalami hipertensi itu, dan bisa melakukan tata laksana manajemen terhadap hipertensinya dengan baik. Apa itu? Sebetulnya tidak pernah jauh-jauh dari bagaimana menjaga pola makan dan bagaimana menjaga pola kehidupan yang sehat ya, artinya pola makan sehat, pola kehidupannya juga sehat. Dan itu klasik sekali selama ribuan tahun. Kedua hal penting itulah yang menjaga manusia itu dari tercegahnya penyakit-penyakit yang berbahaya dan berpotensi mematikan. Kabar terakhir yang kita terima dari kondisinya Mas Bekti, beberapa hari sebelum pulang dari rumah sakit ke rumah,
beliau masih harus menjalani operasi kembali karena tampaknya kondisi beliau juga belum stabil waktu itu, sehingga dokter menyimpulkan bahwa Mas Bekti harus dioperasi dengan pemasangan shunt, pemasangan selang dari otak ke tubuhnya beliau untuk mengeluarkan cairan yang ternyata masih terakumulasi, masih terkumpul, dan itu membahayakan otaknya Mas Bekti. Karena itu maka dokter memutuskan untuk memasang shunt. Dan sebetulnya kalau lihat dari kondisi kepulangan itu cukup riskan, artinya Mas Bekti harus betul-betul bed rest total. Kalau bisa jangan banyak bergerak, jangan banyak bercakap-cakap, jangan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga maupun pikiran. Saran saya dalam hari-hari pemulihan ini, ya, Mas Bekti tidak usah menemui banyak orang. Teman-teman dan sahabat-sahabat juga sebaiknya menahan diri untuk tidak usah menjenguk beliau, cukup mendoakan dari jauh. Tidak usah harus berbondong-bondong ke kediaman beliau. Ini hal yang memang menjadi habit atau menjadi kebudayaan dari bangsa Indonesia yang memang guyup, ya, memang rukun begitu. Tetapi kondisinya Mas Bekti saat ini sedang tidak dalam keadaan prima dan betul-betul butuh istirahat yang cukup panjang selama di rumah. Kenapa dokter memutuskan untuk pulang walaupun kondisi beliau belum stabil? Karena orang dengan stroke dan mengalami imobilisasi, artinya tidak mobile, ya, tidak banyak bergerak di ruang rawat, itu lebih dari 2 minggu tidak baik untuk kesehatan yang lain, ya. Artinya akan ada organ-organ yang terganggu karena kondisi immobile tersebut. Terutama dalam hal ini adalah organ paru-paru. Karena paru-paru orang yang tirah baring di rumah sakit itu paru-parunya menjadi mengecil, tidak bisa memompa dengan baik dan berpotensi untuk terkena pneumonia atau radang paru-paru. Makanya dengan kondisi kasus berat seperti Mas Bekti ini, mau tidak mau setelah lewat 2 minggu harus pulang walaupun kondisinya belum stabil. Diharapkan dengan situasi di rumah nyaman, ada keluarga tercinta yang mensupport, sehingga secara mental, secara psikis itu tersupport, sehingga diharapkan nanti pemulihannya akan bisa berjalan dengan baik selama di rumah. Tetapi Mas Bekti harus mengingat, keluarga juga harus mengingat bahwa kondisi ketika dipulangkan itu untuk mencegah agar tidak ada resiko yang lebih lanjut. 1, tadi pneumonia karena tirah baring yang terlalu lama. Berikutnya adalah pelemahan dari otot-otot jantung karena juga tirah baring yang terlalu lama sehingga jantung tidak berfungsi dengan maksimal, ya. Kondisinya kan orang tirah baring, orang berbaring tuh dalam kondisi horizontal seperti itu tidak memberikan stimulasi yang cukup bagus untuk jantung bekerja memompa darah ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah kembali ke jantung. Dikhawatirkan nanti akan ada komplikasi yang justru bukan karena penyakitnya, tetapi karena kondisi tirah baring yang terlalu lama itu. Makanya nih keluarga juga harus berhati-hati, wanti-wanti betul saya kepada keluarga untuk betul-betul memaksa Mas Bekti untuk betul-betul tirah baring. Jangan karena sudah di rumah merasa nyaman, kondisinya masih jauh dari prima. Jadi tahan diri untuk tidak terlalu banyak bergerak dan betul-betul menjaga betul, ya, kondisinya supaya tidak menjadi drop lagi, ya. Karena kalau drop pada kondisi yang seperti sekarang akan tidak baik, ya, risikonya akan tidak baik. Berikutnya lagi, seseorang yang sudah terkena stroke itu harus sangat berhati-hati agar tidak terjadi stroke berulang. Sebab kalau terjadi stroke berulang, maka nanti dampaknya akan jauh lebih fatal dibandingkan dengan stroke yang pertama. Dan banyak kasus orang-orang yang mengalami stroke itu tak berapa lama akan mengalami stroke yang kedua bahkan yang ketiga. Karena apa? Karena lalai untuk mengubah pola makan dan pola kehidupan yang selama ini justru menjadi penyebab dari stroke tersebut, tetapi kemudian buru-buru kembali kepada pola hidup dan pola makan yang lama yang kemudian akan menghantarkannya kepada stroke yang kedua dan seterusnya yang nanti akibatnya akan sangat fatal bagi kesehatannya. Jadi teman-temannya Mas Bekti, sesama artis, sahabat-sahabat lamanya, mohon agar bersabar, berikan kesempatan Mas Bekti untuk dalam fase pemulihan ini. Kita betul-betul sangat menjaga agar beliau tidak kenapa-kenapa, ya, pada masa pemulihan yang cukup
rentan ya, beliau itu dalam kondisi yang vulnerable, tidak dalam kondisi yang sehat ya. Jadi orang yang dipulangkan ke rumah sakit setelah perawatan itu bukan berarti orang itu pulang dalam keadaan sehat, terutama dalam kasus-kasus yang sangat berat seperti yang dialami oleh Mas Bekti ini. Beliau perlu banyak waktu untuk pulih ya, perlu banyak waktu untuk pulih. Banyak program-program pasca perawatan di rumah sakit yang harus dijalankan. Ada berbagai macam terapi tentu saja, ada kemudian perubahan pola makan yang tentu saja mungkin tidak terlalu menyenangkan dan memerlukan adaptasi, ada juga perubahan pola hidup, ada juga perubahan aktivitas yang tidak mudah untuk begitu saja diterima. Jadi semua pihak, baik keluarga maupun handai tolan, sahabat-sahabat, teman-teman, fans, sebaiknya menahan diri betul. Berikan kesempatan kepada Mas Bekti untuk pulih dengan sempurna dulu, baru kemudian bisa beraktivitas seperti semula, termasuk bagaimana bersosialisasi dan bergaul dan bercengkerama, bercanda dengan sahabat-sahabat yang berkumpul. Kalaupun ada masa besuk, kurang lebihnya seperti besuk di rumah sakit lah. Jadi datang saja, salam, berikan doa, lalu tidak usah harus mengajak bercakap-cakap, lalu pulang. Begitu saja ya, bergantian, tidak harus berombongan. Kadang-kadang orang suka lupa bahwa sel-sel otak yang rusak itu jumlahnya miliaran loh ya. Jadi sel-sel otak yang rusak pada saat kena stroke itu bisa jumlahnya miliaran. Nah, sel-sel otak itu sangat membutuhkan oksigen dalam jumlah yang sangat cukup, dalam jumlah yang sangat adekuat. Kalau setiap harinya rumahnya dipenuhi oleh orang, otomatis oksigen yang ada di rumah tersebut akan terbagi, sehingga oksigen bagi pasien bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu akan menyebabkan hipoksia yang akan menjadi beban bagi sel-sel otak yang rusak, dan sebagian dari sel-sel otak yang sehat itu akan memiliki beban berikutnya dengan kondisi hipoksia itu. Makanya saya juga wanti-wanti kepada keluarga untuk tidak membiarkan para pembesuk atau sahabat-sahabat atau keluarga yang ingin menengok Mas Bekti pasca rawat rumah sakit ini untuk tidak usah datang dalam rombongan yang besar, kemudian masuk ke dalam kamar beliau atau masuk ke dalam rumah dalam rombongan yang besar, sesak, kemudian oksigenasi berkurang. Itu sangat berbahaya bagi sel otak yang miliaran sel otak yang baru saja cedera karena stroke berat ya. Itu perhatikan itu baik-baik. Jadi orang yang sedang menjalani pemulihan pasca rawat inap itu kondisinya jauh dari sempurna. Itu ingat baik-baik. Memang orang selama ini suka berpikir yang sangat optimis ya ketika ada seseorang yang sakit berat. Ketika datang ke rumah sakit dalam keadaan koma, kemudian setelah dirawat, operasi dan sebagainya, alhamdulillah beliau sadar, orang berpikir pasti bahwa beliau ini menuju kepada kesembuhan. Tetapi otak ini kan organ utama tubuh. Ketika pada waktu itu mengalami cedera yang sangat berat dalam bentuk perdarahan, ya pecahnya pembuluh darah, maka otak ini dalam kondisi yang betul-betul sangat lemah. Nah, otak yang lemah itu akan tidak mampu ya memberikan fungsinya untuk mengatur, mengkoordinasi, memberikan order yang baik kepada seluruh organ-organ yang ada di seluruh tubuh. Otak itu sendiri sedang harus recovery ya, sedang harus pemulihan. Sehingga fungsi-fungsi utama, fungsi-fungsi vital tubuh juga akan kehilangan supportnya dari otak ini. Makanya sebenarnya stroke ini bukan semata-mata cedera otak, tetapi juga gangguan ya sistem seluruh tubuh. Jadi ini mesti harus betul-betul dipahami oleh pasien maupun keluarganya. Nantinya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Mas Bekti sudah akan melampaui fase pemulihan dan menuju kepada fase yang keempat, yaitu fase rehabilitasi. Rehabilitasi itu memperbaiki fungsi-fungsi ya. Kalau penanganan pada saat tindakan di rumah sakit, kemudian pemulihan itu memberikan kesempatan kepada tubuh dengan berbagai tindakan, dan masa istirahat itu untuk memperbaiki struktur. Jadi sel-sel otak ya strukturnya rusak itu diperbaiki dengan penanganan, dengan tindakan, dan dengan pemulihan.
Pada masa rehabilitasi itulah fungsi-fungsi akan dikembalikan seperti semula. Tentu saja dengan latihan-latihan, dengan rehabilitasi medik, dengan asupan nutrisi, dengan pola hidup yang pelan-pelan nanti akan diperkenalkan kepada penderita ya, dan sehingga diharapkan nanti pada masanya setelah fase rehabilitasi itu selesai, maka pasien sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Fase-fase orang untuk menuju kepada sakit itu ada 4 fase kurang lebih ya. Jadi fase pencegahan ini terutama pada orang-orang yang memiliki risiko terjadinya stroke ya. Dalam hal ini orang-orang yang memiliki hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan berbagai penyakit-penyakit yang memberikan beban kepada pembuluh darah itu menjadi faktor risiko besar untuk terjadinya stroke. Makanya pada masa pencegahan itu sangat penting bagi orang yang memiliki risiko untuk betul-betul mengenali kondisi kesehatannya dan menerima dan kemudian melakukan ikhtiar yang maksimal agar tidak terjadi risiko stroke di kemudian hari. Misalnya ada orang yang sudah terdeteksi atau terdiagnosis hipertensi, ya terima saja sebagai penderita hipertensi lalu kemudian berikhtiar secara maksimal. Mau menggunakan obat-obatan yang diberikan oleh dokter, mau dengan memperbaiki pola hidup dan pola makan, mau dengan menghindari faktor-faktor yang bisa memicu hipertensinya, mau mencoba berikhtiar untuk memperbaiki pembuluh darah, jantung, dan ginjal yang mengelola kondisi tekanan darah seseorang, itu bisa dilakukan. Yang penting adalah adanya ikhtiar. Buat orang yang diabetes, segera kelola diabetes Anda, kembali lagi dengan pola hidup dan pola makan yang baik, dengan suplementasi dengan vitamin tertentu yang akan meregenerasi sel-sel beta pankreas Anda sehingga nantinya Anda bisa bebas dari diabetes. Orang-orang yang memiliki persoalan jantung dan pembuluh darah juga harus sangat berhati-hati dalam fase pencegahan ini. Jangan sampai Anda lalai. Lalu bagaimana kalau seseorang yang memiliki risiko tersebut ternyata kemudian pada suatu waktu qadarullah mengalami stroke ya seperti yang dialami oleh Mas Indra Bekti, maka langkah yang terbaik adalah segera bawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Biasanya orang mengalami stroke, baik stroke perdarahan maupun stroke yang iskemik atau yang non perdarahan, memiliki tanda dan gejala yang sudah dia rasakan secara subjektif dan barangkali juga bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya itu beberapa hari sebelum stroke itu terjadi. Misalnya dalam beberapa hari ya rata-rata penderita stroke itu mengalami disorientasi. Jadi seakan-akan seperti kebingungan ya. Karena pada saat itu struktur otak sudah mulai terganggu, pembuluh darah sudah mulai terganggu, kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga otak tidak mampu berfungsi dengan baik. Disorientasi, kebingungan seperti itu yang dirasakan. Dan seperti bengong, seperti linglung. Nah, biasanya orang-orang di sekitarnya yang peka akan tahu, kok beda ya, kok seperti orang yang bengong, seperti orang yang linglung. Berikutnya, tanda dan gejala subjektif yang dirasakan adalah adanya kesemutan, ya, kesemutan atau rasa kebas yang menjalar, mulai dari ekstremitas, ya, ekstremitas itu adalah tungkai, kaki nih, sama tangan, rasanya semutan menjalar ke seluruh tubuh ya atau di belahan tubuh tertentu misalnya di sebelah kanan aja atau di sebelah kiri aja karena itu menunjukkan letak kerusakan struktur otak yang terjadi biasanya silang ya walaupun tidak selalu misalnya struktur otak yang rusak pada saat itu ada di sebelah kanan rasa kesemutan rasa kebas yang menjalar itu dirasakan di sebelah kiri atau yang rusak itu di sebelah kiri ya otak yang rusak di sebelah kiri maka rasa kebas rasa yang tidak nyaman itu dialami di sebelah kanan. Berikutnya lagi itu lemas ya jadi anggota gerak ya itu seperti tidak seimbang biasanya memiliki kekuatan yang sama antara kanan sama kiri tapi kok yang sebelah misalnya sebelah kanan kok jadi lemah ya bahkan untuk menggenggam juga lemah, kemudian ketika mau mengambil barang, itu barangnya jatuh, terus berikutnya jalannya juga kok miring, jalannya juga kok kelihatannya seperti tidak seimbang, ya. Bisa dilihat tuh orang-orang di sekitarnya. Lalu ada lagi gejala yang tidak objektif ya, gejala subjektif adalah
ketika bicara tuh kayak terlambat gitu. Jadi bicaranya itu lidahnya seperti terlambat, seperti kemudian cadel gitu, seperti nggak bisa lagi mengucapkan kata-kata dengan jelas ya. Biasanya itu udah dirasakan beberapa hari sebelumnya tuh. Atau dia mengalami kesulitan menelan karena memang kerusakan struktur akan membawa kepada gangguan saraf-saraf tepi ya. Jadi lidah tuh terutama tuh lidah mengalami kelemahan atau justru malah kekakuan, jadi lidahnya kaku, nggak bisa bergerak begitu, jadi kaku begitu atau lemah. Nah, biasanya itu akan mengganggu fungsi penelanan, jadi nelen tuh susah, nelen susah, minum air juga susah, itu beberapa hari. Nah, kemudian barulah pada satu momentum tertentu terjadilah stroke ya. Kalau stroke perdarahan biasanya umumnya itu terjadi pada saat tekanan sedang tinggi-tingginya. Misalnya ya, terlalu lelah, kelelahan yang berlebihan, terlalu capek, kurang istirahat, atau beban pekerjaan yang terlalu berat, atau olahraga tanpa istirahat misalnya gitu. Itu yang sering mengakibatkan stroke perdarahan. Kalau stroke non perdarahan atau stroke iskemik itu biasanya terjadi pada masa di mana tubuh tidak aktif. Ya, dia berjalan begitu aja ya, dia berjalan begitu aja lalu kemudian mengalami stroke iskemik. Karena stroke iskemik itu ada sumbatan, ada plak yang menyumbat pembuluh darah di otak, yang kemudian sumbatan itu akan jalan kan, akan jalan mengikuti aliran darah, lalu kemudian dia menyumbat bagian pembuluh darah yang sangat kecil, yang membuat kemudian struktur sel-sel otak yang ada di daerah tersebut tidak lagi mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Terjadilah stroke iskemik ya. Jadi seperti itu kondisi yang terjadi pada penderita stroke. Makanya sekali lagi buat Anda semuanya, mohon sekali agar Anda yang memiliki risiko atau riwayat keluarga dengan hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kemudian apalagi kalau Anda sudah memiliki risiko-risiko tersebut, Anda harus betul-betul menjaga pada fase yang pertama, yaitu pada fase pencegahan. Jangan sampai Anda mengalami stroke. Musibah seseorang adalah peringatan bagi orang yang lain.